Assalamualaikum semua, biar paham semuanya. Di video kali ini saya mau berbagi tentang pendidikan sholat untuk anak. Jadi mendidik sholat untuk anak itu tantangan yang besar. Bahkan orang tua yang sudah paham ilmu agama Islam, sudah pesantren lama seperti saya, 17 tahun di pesantren, itu merasa bahwa mendidik anak urusan sholat itu tantangan yang tidak mudah. Nggak semudah membalik telapak tangan. Belum tentu orang tuanya lulusan pesantren, paham banget ilmu agama, otomatis anaknya akan mudah untuk dididik sholat. Karena watak manusia itu sangat natural ya, sangat alami. Anak-anak bisa jadi menjadi pembangkang, anak-anak bisa jadi menjadi penurut. Itu tergantung pola asuh orang tua. Mendidik anak urusan sholat, karena bukan perkara mudah, maka orang tua harus punya effort yang lebih. Tapi meskipun sulit, ya, membentuk karakter anak untuk terbiasa melaksanakan sholat itu mungkin sekali. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang 3 hal ya, setidaknya 3 hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anaknya supaya terbiasa melaksanakan sholat. Yang 2 ini wajib, yang 1 nanti hanya sunnah atau dianjurkan saja. Bagi orang tua yang nggak melaksanakan sholat pun nanti bisa mengambil dari salah satu atau salah 2 dari 3 hal ini. Karena yang pertama, orang tua yang nggak sholat itu nggak bisa. Nah, yang pertama itu adalah orang tuanya harus menjadi teladan. Otomatis kalau menjadi teladan untuk anaknya sholat, ya orang tuanya harus sholat. Kalau orang tuanya tidak sholat, saya yakin anaknya akan terbiasa dengan hal-hal yang dicontohkan oleh orang tua nggak pernah sholat. Anaknya nggak akan pernah tahu apa itu sholat. Tapi kalau orang tuanya sholat, ya anaknya minimal tahu ayah, ibu, bapak, mama sedang apa. Oh, sedang sholat. Oh, sholat seperti itu. Jadi akan terekam dalam memori bawah sadar anak bahwa orang tua melaksanakan sholat, dan sholat itu seperti itu. Takbir, rukuk, sujud, salam, dan lain sebagainya. Jadi pertama, itu harus memberikan kebiasaan, memperlihatkan teladan. Jadi orang tuanya harus melakukan. Yang kedua, mengajak anaknya untuk berjamaah bareng dengan orang tuanya harus sholat. Terus dari usia dini diperkenalkan. Nah, orang tua yang nggak sholat ya kesulitan untuk memperkenalkan anaknya sholat dari usia dini. Itu yang pertama. Jadi orang tua menjadi teladan. Yang kedua, mengirim anaknya ke tempat ngaji atau ke tempat pendidikan Islami agar anaknya mengenal agama dan otomatis nanti akan diajarkan pelajaran sholat, seperti mengirim anaknya ke pendidikan anak usia dini PAUD yang Islami atau TK yang Islami supaya diajari sholat sama gurunya, atau dikirim ke guru ngaji di kampung, di komplek perumahan yang mengajarkan sholat. Nah, ini orang tua yang nggak sholat bisa mengirim anaknya ke TPA atau ke tempat majelis ngaji anak-anak supaya anaknya bisa sholat. Tapi yang kedua ini juga ada resikonya. Kalau orang tuanya nggak sholat, anaknya dikirim ke tempat ngaji biar paham dan mengamalkan sholat, nanti akan ada masa dimana anak itu merasa ironi, aku disuruh sholat tapi orang tua aku nggak sholat, ya kurang ampuh itu nanti. Makanya nomor 1 itu saya pikir wajib ya. Jadi orang tua yang belum sholat, mulailah sholat sekarang supaya anak Anda terbiasa dengan mengamalkan sholat karena melihat orang tuanya. Itu 1, jadi orang tua harus melakukan contoh, memberi teladan kepada anaknya mengamalkan rukun Islam. Yang kedua, ini kalau orang tuanya sudah melaksanakan sholat ditambah dengan mengirimkan anaknya ke pendidikan Islami supaya mengenal sholat, itu lebih powerful lagi. Nomor 1 dan 2 itu sudah sangat powerful ya. Kalau ditambah lagi yang ketiga, yakni mengenalkan anak referensi-referensi untuk belajar sholat, itu sangat ampuh lagi. Buat ayah, ibu yang nggak sholat, boleh banget juga dicoba untuk pertama sholat dulu, biar anaknya tahu. Yang kedua, dikirimlah anaknya ke tempat pendidikan ngaji. Lalu yang ketiga, berikanlah dukungan referensi untuk anak Anda belajar sholat. Pengalaman saya, ketika anak diberikan referensi untuk belajar sholat, setidaknya anak-anak itu secara mandiri punya insting atau ide untuk mendalami ajaran sholat. Misalnya, belikanlah buku ini, Learning How to Do Sholat. Buku ini ada gambarnya, ada juga audionya. Ini cocok untuk orang tua membelikannya sebagai hadiah atau ya sebagai kayak mainan untuk anaknya
belajar gerakan sholat karena di dalamnya ada gambarnya, sekaligus ada audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, referensi untuk memahami sholat bagi anak-anak ini kalau diberikan sejak usia dini, ditambah orang tuanya memberikan contoh dan teladan sholat, mengirimkan anaknya ke tempat pendidikan agama, saya optimis anak-anak yang mendapatkan hak-hak seperti itu akan tumbuh menjadi anak yang mau melaksanakan sholat ya. Tapi kalau orang tua tidak punya effort, tidak punya waktu, tidak punya keinginan bahkan, ya jangan berharap anak-anak kita mau melaksanakan sholat.